Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel Al.Andawi Andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Tasawuf ini berarti dia tuh kayak merasa diawasi oleh Allah gitu ya Ustaz? Sebenarnya bukan merasa diawasi oleh Allah, tapi merasa memang dia sangat ingin diminta bukti cintanya kepada Allah. Kalau diawasi yang terpaksa. Tapi kalau merasa ia diminta bukti cintanya, dia berupaya untuk membuktikan dia cinta pada Allah. Sampai dia rela untuk lapar. Dia tak makan apel itu sesungguhnya. Tapi ketika dia makan, dia tetap minta ridho. Walaupun Allah dah ridho, tapi dia minta keridoan oleh orang pemilik apel yang sudah diamanahkan oleh Allah. Dia pemilik pohon apel itu. Gitu. Ada lagi yang lain? Ketika kita bertasawuf, apakah kita berfokus ke akhirat saja atau masih memikirkan yang lain kayak dunianya gitu Pak? Ada khawas dan khawasul khawas. Syekh Abdul Qadir Jailani itu menjelaskan tentang perjalanan untuk orang dalam menghadapi berkehidupan. Di wilayah dari syariat menuju kepada thariqat, akhirnya meningkat kepada ma'rifat, sehingga akhirnya masuk kepada hakikat. Ya. Sampai Imam Ghazali itu menempatkan bahwa ada sajarah di situ. Syariat itu sajarah. Pohon. Tarekat itu adalah cabangnya. Ma'rifat itu adalah daun-daunnya. Buahnya adalah hakikat. Asmaruha hakikat. Makanya orang yang sudah memahami hakikat, dia tidak akan dikendalikan oleh dunia. Tapi bukan berarti dunia harus dicampakkan. Ibnu Arabi adalah seorang ahli tasawuf yang vokal, dan di masa Ibnu Taimiyah belum menggeluti tasawuf, Ibnu Taimiyah sangat membenci Ibnu Arabi. Baik, Ibnu Arabi ini adalah seorang sufi yang kaya raya. Beliau punya adik seperguruan, Ustaz lupa nama adik seperguruannya. Ketika itu adik seperguruannya tadi adalah orang yang biasa, sekedar mengharapkan makan dari pancing. Sehingga pas waktu itu dalam mancing, ya kan, ketika itu pas waktu saat memancing, muridnya agar kau bergurulah sama uak gurumu. Ya, jadi di sini penempatan kupasan kajiannya bahwa akhirnya pergi dia tadi ke tempat uak guru tadi. Alamatnya persis, rupanya rumah uak guru tadi kayak gedung mewah. Namun tidak ada penjaganya. Pintu terbuka. Tapi tidak ada yang masuk. Seakan-akan nggak ada yang berani masuk. Ketika dia duduk, langsung bertanya, apa nggak salah guruku ini menyuruh aku ke wak guru nih? Ini orang bukan tasawuf namanya ini. Kok kaya kali, kok apa? Rupanya nggak berapa lama datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bilang sama gurumu itu jangan dikendalikan oleh dunia. Akhirnya bingung, makin bingung dia. Seakan-akan tadi wak guru ini tahu apa isi hatinya. Aku kaya raya, aku seperti yang kau lihat, tapi aku tidak dikendalikan oleh hartaku. Aku yang mengendalikan harta. Tapi gurumu yang nggak punya apa-apa, ketika tak dapat ikan saja udah bingung dia. Jadi ketika masuk tadi waktu bicara tentang gurunya, gurumu memang tidak menampak dunianya, tapi sesungguhnya dia yang paling mencintai dunia. Kau nggak percaya dengan Allah, masih mengharapkan pancingan tadi. Aku tidak. Ketika aku mau makan, minta pada Allah, dipanggil aku makan oleh raja. Itu Ibnu Arabi. Mana kajian cerita ini? Nah, kalau Ustaz Sapriani jelaskan gitu, pakai kisah dulu. Bahwa
tasawuf itu bukan berarti harus meninggalkan dunia. Yang dimaksud dari kajian tadi juhud itu adalah mengendalikan diri dalam mengelola harta, bukan melarikan diri dari harta dan tahta. Kita yang mengendalikan harta dan tahta. Cuman kembali kepada kapasitas rasa. Kalau rasa kapasitasnya seperti itu, kemampuannya, itulah yang kadang tadi dia lebih tahu dirinya, ia pergi ke hutan. Ia pergi tempat pedesaan yang mampu menjaga stabilitas keimanannya. Tapi kalau yang sanggup, monggo silakan. Bukan berarti dia tidak bertasawuf. Maka salah kalau orang mengatakan orang yang bertasawuf alias bertarekat juga dalam tasawuf amali, ya itu orangnya miskin-miskin. Tidak. Makanya di kalangan tarekat-tarekat itu banyak-banyak semuanya. Lahannya. Kenapa? Ada aja Allah kasih jalan untuk sana. Karena mereka mempunyai tarekat. Tapi kalau yang tasawuf akhlaki, ada yang memang dikasih Allah gitu. Ada yang melakukan langkah seperti tadi. Dia mengasingkan diri ke uzlah, ke kawasan yang tidak bisa menanggulangi itu. Buktinya di mana Ustadz? Ketika Rasulullah melakukan uzlah di Gua Hira. Tapi kan ada masanya Rasulullah turun menghadapi rakyatnya. Gitu ya, Rasulullah punya kuasa semua. Tapi Rasulullah nggak dikendalikan oleh kekuasaannya tadi. Tapi dia yang mengendalikan semua itu. Beliau mengendalikan. Berapa lagi pertanyaan yang lain? Ada? Silakan. Ustaz, mohon izin sebelumnya. Kan tadi kan ada tentang tarikat. Misalnya kan ada orang sudah masuk tarikat, terus dia tuh meninggalkan kewajiban seperti anaknya atau suaminya gitu, apakah dia berdosa, Ustaz? Kembali kepada kajian fikih. Di dalam kajian tasawuf dan khususnya dalam kajian tasawuf amali yaitu tarekat, yang selalu didamba-dambakan dalam ubudiyah kepada Allah adalah haji. Dan hajinya dalam tarekat adalah suluk. Itulah yang berada di kelambu. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani adalah seorang yang rajin bersuluk. Sampai umur 51 tahun, beliau barulah diperingatkan oleh Allah, nikahlah engkau wahai Syekh Abdul Qadir Jailani. Barulah umur 51 tahun, Syekh Abdul Qadir Jailani menikah, langsung 4 bini. Karena beliau adalah Ghauzul Aqzam. Kalau peringkat kewalian itu beliau adalah peringkat kedua. Wali yang terbesar. Ya. Jadi alhamdulillah meskipun umur beliau 51 tahun baru menikah, istrinya 4, anaknya 49 sampai umur 90 tahun. Dan beliau adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Tapi nggak dipanggil Habib Abdul Qadir Jailani, tapi dipanggil Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan Syekh Junaid, ya gurunya Imam Ghazali, ya pada tahun 1900-an waktu itu mengatakan di saat dia lagi dalam mengajarkan murid-muridnya, kakinya di pundakku dalam keadaan ekstase. Kenapa guru? Kenapa Syekh? Aku melihat ada nanti seorang wali bernama Abdul Qadir Jailani, itu kakinya di pundakku. Dia akan menjadi pemimpin para wali. Nah, inilah tadi tempat yang saya kembalikan bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani membahaskan, menjelaskan. Jadi artinya adalah tidak meninggalkan kewajiban itu. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani malah menikah. Nah, haji tadi Ustaz kembali. Haji tadi adalah, kalau dalam tarekat disebut sulu itu adalah haji batin. Dan bukan berarti para turukiyah itu tidak melakukan haji tetap. Makanya alhamdulillah di tarekat Naqsabandi Jabal Hindi, Payageli, itu bersulu sebelum datangnya berhaji. Sehingga siapapun yang akan berhaji secara lahir nanti ke Tanah Suci Mekah, dia telah dihajikan di dalam batinnya, maka amalan-amalan sulukiyah yang dia dapatkan dalam haji batin di saat bulan Rajab itu akan diamalkannya di dalam hajinya di Mekah dan Madinah. Masya Allah, indah sekali. Nah yang kedua adalah
Di sinilah yang Ustaz bahasan bahwa syarat-syarat haji itu, kalaupun meninggalkan anak dalam waktu yang telah ditentukan melaksanakan haji silahkan, tapi jangan sampai tidak meninggalkan biaya kehidupan, agar jangan sampai yang ditinggalkan akan menjadi berbuat maksiat. Sisi lain kita untuk mendapat cinta Allah, sementara orang yang kita cintai akhirnya mengkhianati Allah. Maka ada syarat-syarat haji itu bukan langsung pergi aja. Ketika tahun 2000-an berapa waktu itu ada seorang ustadz muda di Binjai melakukan reformasi dalam pemberangkatan ustadz-ustadz ke Tanah Suci Mekah. Dibilang ustadz itulah, Pak Wali izin. Suatu yang mulia Pak Wali memberangkatkan ustadz-ustadz ke Tanah Suci Mekah dalam berhaji. Tapi satu hal yang Pak Wali harus pahami, apakah Pak Wali perhatikan keluarga yang ditinggal pergi di saat selama ditinggalkan itu dapat kebutuhan sehari-hari? Kalau Pak Wali tidak memberikan kebutuhan mereka sehari-hari, sungguh Pak Wali telah menzolimi. Kok bisa Ustadz ngomong kayak gitu? Ya begitulah kenyataannya. Satu, waktu itu Ustadz ngomong gitu. Kemudian Ustadz ngomong lagi. Dan ada Pak Wali memberangkatkan haji orang nggak mampu. Di samping sudah memberikan tadi, apakah lebih baik mereka tadi diberikan modal untuk sesuai dengan kepandaian mereka dalam bekerja, sehingga mereka tidak akan dalam keadaan kemiskinan. Di situ reformasi yang terjadi pada waktu itu di masa Ustadz itu yang bertanya tadi, gitu ya. Jadi artinya bahwa tidaklah benar ketika meninggalkan. Makanya suluk itu ada waktunya maksimal 40 hari, habis itu balik ke rumah. Tapi tetap meninggalkan kebutuhan keluarga. Nggak ada. Baik, yang terakhir. Ada masa waktu itu saking betulnya dia menginginkan Allah, mencintai Allah, dia pamit kepada istrinya. Tahu siapa dia? Imam Al-Ghazali. Hingga akhirnya keluarganya ridho. Tapi Imam Ghazali mengatakan, aku izin meninggalkan, aku mencari diriku dulu. Tapi udah aku tinggalkan, ada kebun, ada apa, semua lain sebagainya. Kurang lebih sampai 11-10 tahun Imam Ghazali meninggalkan keluarganya. Tapi mereka ridho. Maka perlu dibicarakan. Kalau nggak ridho, maka terjadilah perceraian. Bisa dipahami? Tidak ada kamusnya boleh meninggalkan keluarga semena-mena. Dan tidak ada kamusnya tidak menikah. Dan tidak ada kamusnya mentang-mentang sudah dekat pada Allah tak mengerjakan syariat.